Alhamdulillah kita cerita kini, ya kan, mulianya hati Nabi Ibrahim. Nabi ya? Siapa istri beliau? Hati istri beliau Nabi Ibrahim. Itu yang pertama, itu ajarkan kedua. Oh, sadang Nabi semulia di Allah begini dulu. Jadi Siti Hajar ini istri yang kedua ini, dan itu anak angkat beliau, bukan orang lain, anak angkat. Jadi anak angkat boleh dinikahi. Kalau ada Pak Desa punya anak angkat, ya, lah hatinya dia ketujuh boleh dinikahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bangkinang ke Pekanbaru, Pekanbaru Basimpang Tigo. Walaupunlah setahun ibu-ibu menunggu, akhirnya orang gaib ke tibo. Alhamdulillah. Dari Baso ke Tanjung Alam, sesimpang jalan Kaliaro, seluruh bapak dan ibu yang hadir yang telah ikhlas menjawab salam, insya Allah masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Naniko aminan ya. Lahir sehat ibu-ibu bapak. Saya dan Pak Bashir secara usia itu saya sudah 73 tahun, 72 yang habis, beliau 62. Jadi keduanya kami ini saya sudah melewati umur Nabi 10 tahun. Pak Bashir sekarang sedang sama dengan Nabi. Jadi saya ingatkan ibu-ibu, kalau ada suami ibu-ibu seusia saya mohon kalau meninggal jadi tangi hijau ke dia. Baca saya doa, hai berapa betul mati je tu. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu. Buyalah patutnya mati itu Allah. Lawan dia dari Nabi 10 tahun. Bama kualun yo karena ajal belum sampai. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Tidak akan meninggal seseorang itu kecuali dengan izin Allah, ajalnya ditentukan. Walaupun kita disumpahi setiap detik oleh orang, tapi ajal kita belum sampai, kita belum meninggal. Alhamdulillah, semua jamaah yang hadir secara lahiriah mata saya melihat semuanya sehat walafiat. Semoga Allah memberikan rahmatnya yang terbaik untuk kita. Yang kita hormati Ketua Forum Silaturahmi Majelis Taklim Bangkinang Kota dan Kecamatan Bangkinang. Yang kita hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Munawwarah yang tadi telah memberikan sambutan. Yang kita hormati Bapak Kepala Desa Kumantan
Jadi Masjid Al-Munawwarah ini terletak di desa Kumantan, itu gawai beliau. Dan kalau ada, saya hormati seluruh Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa sekecamatan Bangkinang dan Bangkinang Kota, juga seluruh ibu-ibu jamaah majelis taklim yang kesatuannya dinamakan Forum Silaturahmi Majelis Taklim. Mudah-mudahan semua organisasi Islam yang menyemarakkan Islam, menegakkan panji-panji tauhid, mengibarkan bendera Islam ini, saya doakan kesatuannya. Bak punco laki kaulu lilin albalau para kenyo katangga rasul tak mungkin antah ko garak dari Allah lah kiamat saja nanti organisasi koami. Kenapa? Karena hari kiamat semuanya kita akan mempertanggungjawabkan diri kita masing-masing, malah harta dan anak saat itu tiada berguna. Ya kan? Jadi setiap kita cukupkanlah perbekalan sebelum kita meninggal. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati lagi, nenek mama urek tunggang pucuk dan boleh dinagari, dahan rampak daun narimbun je pusako putih labik buahan masak makanan kanak kemanakan. Dan tinggi tampak nyari dan dakik jorong basuh ayam putih tabangnya siang tunggak tuo di dalam kampung kapai tampai bertanyo ke pulang tampai berberito. Mudah-mudahan seluruh nenek mama di Bangkinang kau sehat walafiat. Kemudian yang kami hormati Bundokan Guang Limpapeh Rumah Nanggadang Sumara Anjuang Peranginan Buah Hati Limpo Bakurang Tali Niek Labuan Cinto Bintang Sumara Perhatian Talu Ancu Danau Bagulong Pasir menjadi pasimbangan kaundong-undong ke Madinah kepayong pagi ke Sarugo ku iduit tampai baniat mati tampai banaza ambang puluh along bunian urang nan duduk jusukatan panyayang jo pakir miskin paibo jo anak dagang dek santiang bundo batinggang satitiak santan dikuali masak lagi yang sikua kabau harum setahun perjalanan sabalun tamu berarak nanya alik berarak tibo jamba kata nak lah baca ni tapi basau jo harum terbuka aku persilakan saja jamaah membuka kali kaya panjang 9 kurang nomor PHT pelangkan lah anak rumbo-rumbo api ayah basuh tangan maka lakwe lantai dah jangan dicalik-calik jo. Mudah-mudahan ibu-ibu bundokan doang yang mempersiapkan ini semuanya, ya Allah masukkanlah beliau ke dalam surga ya. Ambo tadi ambo mulai makan limau, lalu limau kok cocok untuk berceramah, ya kan? Lapang kerokongan ini. Bama ko ambo mulai, ambo takui ibu-ibu majelis taklim ko ka pantun lah. Pantunnya itu payo kumbuah di tepi jalan dalam negari Sari Lama, jalan raya ke Pekanbaru dalam daerah Tanjung Pati. Nan jauh lah kami dakean, nan matah lah kami masak. Ustaz bawaso tentang itu jauh taibo hati kami. Sabaru nya baca itu limau lambo cuboci. Alhamdulillah mani bana walaupun bantunya cubuti limau tapi rahimah alhamdulillah. Kita hormati alim ulama nan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat nan duduk bacamin kitab tagaknya rintang jopi tua aye janiah tapian suci tahu dihalal dengan haram 100 sah dengan bata. Beliau itulah sebagai suluh idui untuk menarangi dado kita diisi dengan agama, roh kita dipelihara dengan memasukkan ajaran agama.
sehingga tubuh kita bersih oleh hand body, ketia awak harum direksona, hati kita harum di muka Allah karena dibersihkan dengan agama. Mudah-mudahan luar dalam kita bersih. Amin. Ambo calik di baliho dan dikirim, ya. Para jemaah yang terhormat, judul kita masih halal bihalal. Halal bihalal itu bahasa Wendina atau bahasa Arab? Bahasa Arab. Cuma bahasa Arab sudah banyak jadi bahasa Indonesia, malah banyak jadi bahasa Minang. Orang Arab itu ibu-ibu kalau nyelamo dua tuh kakinya darah kaki, tagaknya maka turun darah beliau. Kafir dam, kafir itu tertutup, dam itu darah, jadi tertutup darah ke bawah, darah kaki. Hanya jadi masuk ke tinggi orang ini. Bapak kau tengkak kakinya, kaki dan kafir dam. Itu dari bahasa ya kan? Kemudian ada lagi, kalau kita minum kopi malam dibikinkan oleh ibu-ibu, apa kata suami ibu-ibu? Anang kadi kulit minum kopi gobo. Kulit itu bahasa Minang. Benarkah bahasa Minang? Tidak, itu dari bahasa Arab. Akala iya kulu, kul, ya kan? Dia bisa berubah jadi kata benda makulat, artinya makanan kecil, makulat. Ada orang Minang yang biasa sekarang kulit. Nyo Indonesia kan gini, di orang Indonesia kuliner. Jadi itu berasal dari bahasa Arab. Nah, dialog itu juga. Ada buya saya dulu membimbing saya di kantor selama 4 tahun. Nama beliau Buya Haji Sayuti Katab, orang Lubuk Menturun Padang. Beliau dari tentara ini. Saya dipindahkan dari pabrik ke kantor, ya kan? Dipersamai oleh beliau 4 tahun. Beliau menanyakan di Arab setelah hari raya ini, ma huwa halal bihalal, apakah itu halal bihalal? Ulama Arab itu mafij, tidak tahu kami. Itu kan bahasa Arab, kata Buya, benar. Tapi kenapa Anda tidak tahu? Kami tidak pakai istilah itu di sini. Kenapa? Karena berat sekali. Jadi setelah kita berhalal bihalal, pekerjaan kita sampai mati yang halal-halal saja. Ya kan? Akan balik itu. Di Indonesia halal bihalal ini telah berusia seumur Pak Soekarno. Jadi halal bihalal orang Islam itu dimulai hari raya di bulan Juni, ya kan? Tanggal Sabalek hari rayanya telah dimulai sesudah halal bihalal. Pak Soekarno lahir tanggal 10 Juni 1901. Ristawardi lahir 10 Juni tahun 1952. Tua 51 tahun dia dari bawahnya. Pak Soekarno itu. Iya kan? Semenjak itu sudah dimulai halal-halal. Lawan itu Lasaratuin 25 tahun sampai gini. Tapi Allah berhenti korupsi di kantor dan melakukan halal-halal. Di kantor timah, di kantor minyak, di kantor barih, di kantor saja. Setiap hari kita melihat ada saja orang yang korupsi. Atau maka orang Arab tidak memakai istilah kobarek melaksanakannya. Tapi di Indonesia lah kebiasa. Sebab di orang Indonesia halal-halal itu tidak itu dia makan, minum, makan kue, bertamu, bersalam-salaman. Itu halal-halal. Biko kerajaan di luar itu lama lewat saja. Iya kan? Tapi istilahnya tidak bisa ditukar lagi. Jadi kalau Anda bertemu setelah hari raya
atau kunjung mengunjungi ipar bisan dun sanak famili dari rumah ke rumah, itu namanya silaturahmi. Jadi acara waktu sesuai jo namo jaket ibu-ibu nani jo daun to ambo harus dibuenci kok bang itu jaket hijau kok warna nani sukoi nabi ya kan. Nah, tapi kawannya orang matonya kan hitam agar mencari amarat tuh hijau matonya. Mudah-mudahan orang akan menjaket hijau kok indah hijau matonya saja. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, jadi kita sekarang ya kan silaturahmi saja, walaupun sudah ditulis halal bihalal, dan ini tidak akan bisa hilang karena di Indonesia sudah tertanam halal bihalal itu sudah wabah puasa masuk kerajo balik di hari pertama. Kalau di pejabat itu open house. Kami dulu di Fetes Memparang itu yo ada lama tapai ada martabak Mesir macam-macam itu dan halal bi halal. Nah, jadi pengajian kita malam ini ya kan siang ya. Itu lah Ustaz kalau lagi kok amo pantunnya lo lah ciri rancak cincin intan permato ike bacalah jome putih tandonyo Ustaz Allah tuh kapalo lah botak jangguit lah bo. Jadi orang kalau lah botak kepalanya jangguitnya lah putih itu lah banyak kerupuk ya kan. Siangnya kecil malamnya kecil siang. Alhamdulillah kita cerita kini ya kan mulianya hati Nabi Ibrahim. Nabi ya? Siapa istri beliau? Hati istri beliau Nabi Ibrahim. Itu yang pertama itu ajarkan kedua. Oh, sadang Nabi semulia dari Allah babini dua. Jadi Siti Hajar ini istri yang kedua ini, dan itu anak angkat beliau, bukan orang lain, anak angkat. Jadi anak angkat boleh dinikahi. Kalau ada Pak Desa punya anak angkat ya, lahadinya dia ketujuh boleh dinikahi, tapi bajale-jale ibu ya kan. Jangan kita sembunyi-sembunyi ya kan. Atiru saja Siti Sarah istri Nabi Ibrahim yang pertama Sarah. Kita berhati mulia ya kan. Bagaimana mulianya? Suatu kali Nabi Ibrahim itu sudah mandi sore, manual hanya di teras rumah. Nah, Ibu Sarah ini sangat arif. Jadi wanita yang arif, dia tidak mau membiarkan suaminya bermenung. Didekatinya Nabi Ibrahim kok nyoba minyak GPU juga. Kemudian diurui-urui tangan Nabi Ibrahim. Antunya bertanya oleh Daim bangun kuota manual nadaim di mana gajah menyubarang mekokaru ayam waru iya kan. Bagi dulu lah kesedihan tujuanku. Awak suami istri Daim sedih jangan dirasakan sendiri. Si muncak mati terambau ke ladang membawa lagi yang lukulah bau keduanya. Suami istri kita berdua ambil umpamu awo tabiang sanda menyanda keduanya. Tabiang mengkondak untuk Daim di ado awo mengkondak hilang di ado tabiang. Bagilah kesedihan Daim tujuanku. Itu kalau suami teman manuang janji padiale atau janji hari woi ada manuang iko hari lah sore mandi lalai ya kan. Apa kata Nabi Ibrahim? Adinda
kita lah 75 tahun nikah, lawara dekade, lawara kali pemilu tu, lawara kali pilkada, tapi kita harus dapat keturunan. Kok dapat anak parusi ibarat cincin jari mani, pamenan ayah yo bundonyo limpah pe rumah nagadang bungo satangkai dia langan kaganti badan kita lah tubuh. Kok dapat anak laki-laki ibarat cincin di kalingkiang parik pagar di dalam kampung pemaga foto jonagari pembangkit batang tarandam pakui madu di kanya. Ambo ingin dapat anak cie sejadi laki-laki. Tunggu ambo tak sudah tu ibu Sarah kalau teman nuang bangun kau teman nuang adillah dain ambo lalamo propos monopos tak mungkin ambo kamalayan tapi ambo cari orang tua sehat serupa dain bang bangini nyojonan baru tak beran ambillah bawa korban untuk dain korban perasaan dain soalnya iko balik itu pedihnya tidak di sembarang tempat di sini padih kalau di madu itu dain padihnya pak disangko boleh buat nipah kironyo ampe bapak sagi di luar lipit dan tak berubah di kambang cair tiok lagi. Tapi demi suami saya ingin mendapatkan anak, saya akan izinkan. Untuk itu saya kalau daim malu melamar, ambo tolong lamarkan. Itu nanti ibu tahu. Betul enggak ibu tahu? Tapi karena 75 tahun, gua pak 7 hari lu udah bini aja. Saya yakin pernikahan kita orang sekarang ini tidak akan sampai 75 tahun. Iya kan? Usia pernikahan kalau mulai jangan sampai. Saya berniat 50 tahun saya lama sudah nikah. Kok nama kami nak mati dulu. Tapi Allah mengizinkan hanya 43 tahun 2 bulan. Ya? Orang ke ibu sampai gini tidak ada yang gantinya. Sahabat ambo cari kama mau pergi mengaji kan banyak orang produksi kerja-kerja dan serupa ini yang betul tak ada. Tambilang tertiba tanti satanti yang dia panaruko sawah dikajai nan nilang bisa diganti pengganti tidak mungkin kesarupo indah sarupo saparangai ya sianan kabini yang bodoh kata Nabi Ibrahim indah orang lain doa angke awasari kali takana namanya Hajar. Dia sekarang sudah jadi gadis yang sangat taat. Lagi kan amuannya tuh ambo cukur sebelum pai jangan babalik. Pergilah Siti Sarah ini ke Mesir karena Siti Hajar itu tinggal di Mesir. Singkit cerita lawat tamu je Siti Hajar. Ya kan? Diketuk pintu kemudian diserahkan naik. Ibu angkat saya sehat saja alhamdulillah. Bukan nambo kinari saja buah kinari darang talang, bukan nambo kemari saja gadang muka suit nanti jalan. Apa muka suit mandi yang ke embogo begitu Mas Sarah Hajar saya ingin melamarmu untuk istri bapak angkatmu yang kedua. Bagaimana pendapatmu? Apa itu sekecil Siti Hajar? Kalau itu anak ibu kenirikan tanda amuannya tuh. Tapi kalau menanginya, iya kan? Nyolamarlah Siti Hajar kode Siti Sarah
jo bahasa Mesir karena orang Mesir dia mau tak dapat kita pindah ke bahasa Minang lebih dia babunyi badia dalam kabun didaki lurah sigumanti karena ialah usul panjang bulu badia dan dua satuangan sungguh dia agak sampai balut bania iyo dalam mati saja di tahun dan dahulu kinilah baru ambo banakan Sultan Saidi Padang Tarok Baparak Karimbo Mancong pandai menanam biji rumin tampak dari Bukit Duo oi tan pudi ame nanelok barulah tumpang ame lancuang niat nak samo jadi cincin untuk dipakai salamonya nyoba le lo pantun kodek Siti Hajar coba so Mesir indah lo dapat demo kita pindahan ke baso kapal ketek di lamun nombak kapan datang di Bengkulu dia lihat tiba di tapi sampailah juga ke Subarang pandai mana kakak menembak indah je peluru karena sawalah jantung hati iman di dado digoncang ambo saja kadi tamiang dia tiambo ingin loba suami Nabi dan Nabi itu Nabi Ibrahim bapa angke ambo karenanya sangat penyantun tapi ambo takut mau ungkapkan kok tersinggung kakak ya kan kironya kakak dan melamar ambo batang tasanda teh gunung urek tahun jam kapitalo rasul dah larih kambo julu kini jatuh seorang di tampuknya alhamdulillah ambo baca terima kasih ya kak kakak sudah mau berbagi cinta lebar ada di ucapan jadi suami kalau yang mampu layawatin ya kan itu boleh nyoba istri balik tak ada hak ibu-ibu melarang lain terang ibu tu nama bolehan siya Allah fankihu ma qabalakum minan nisa mathna wa sulasa wa ruba ya kan nikahilah olehmu perempuan yang suka denganmu dua tidak lucu dua tiga empat akan tidak ada artinya bapak aku nanya ayat kalau ayat itu tidak dapat dia ya kan aku sudah ayat kau membaca oleh pak jangan nak dapat dulu apa bunyi ayat itu selanjutnya fa in khiftum Allah ta'dilu fawahidah itu peringatan Allah kalau engkau tidak akan sanggup berbuat adil cukup satu saja jadi kalau tidak sanggup adil docie dan ini orang mau dipakai Ustaz Samojo Toyota Kijang tahun 80 iko pelatnya lah tabut-tabut las balik sudah las balik dia cat buku ya kan sudah ditukar cat di luarnya jo metalik tu dicari air radiatornya ditukar olinya jadi palosok tu kita pelihara kijang tu 82 tu kalau dipelihara kencang dari tapi ada orang nan santiang lelem Ustaz, saya boleh lagi jawab kecil Ustaz boleh kalau tidak dicoba lu di malu tahu hadirnya ya kan dia ada dinyata dicoba dulu habis kau dirasakan layak di bawah anda ya, itu cerita untuk kita pahami saja kalau saya berpendapat ibu-ibu bapak-bapak dan paling parah gini ya kan secara finansial Pak salam cik nilai lo coba kedua ada produksi pun tak sabar Pak kalau pencarian awak kurang pegawai negeri ya dulu tu pensiun tu ketek gaji lain ayo siapa iko yang mau tak tahu orang kelang lain ya kan jadi Nabi Ibrahim menikah satu lagi itu sudah 75 tahun nikah belum dapat anak
itu supaya dicatat nanti tak 7 bulan, tak 7 tahun, 75 nikahlah beliau dengan Siti Hajir. Siti Hajir itu ke-7 Nabi Ibrahim kok. Jadi Nabi Ibrahim keturun, Siti Hajir naik batamu di janjang batamu gue buku bak jangguit pulang ke dagut, ya kan. Alhamdulillah masuk kamar anak daro. Nabi Ibrahim itulah teraja pada itu. Asal masuk kamar anak daro doa, Rabbi habli minas sholihin, beri saya anak yang saleh. Jadi kita, ya kan, mintalah kepada Allah itu anak saleh, bukan anak kaya, bukan anak jadi pejabat, bukan anak jadi dokter, ya kan. Kalau kebetulan kita dapat anak saleh jadi kepala desa, lagi makan dana desa. Banyak kepala desa di negara ini di Sumatera Barat termasuk Penyaroba. Dana desa nanti 3 miliar tu nyoba bini jelek. Kalau inyo mau urus minyak, lekanya campur pertalit yang pertama. Iya tuh kalau dapat anak saleh. Kalau jadi orang nomor 1-nya di dunia kok, lekanya sertifikat alawi. Itu kalau dapat anak saleh. Jadi pokok pangkanya bukan anak kayu yang kita minta, anak saleh. Kalau dapat anak saleh, sudah beribu tahun kita meninggal, hari belum kiamat, anak saleh tadi masih hidup, semua kegiatan agama yang dia lakukan kita mendapat pahala jariah ibu dan ayahnya yang telah terbaring di kubur beribu tahun. Inilah keuntungan dapat anak saleh, walaupun secara materi dia biasa-biasa saja, ya. Jadi setiap ibu-ibu, bapak-bapak, saya kan ada istri, anak yang telah ada ini kita doakan terus. Jadi kalau anak-anak saya yang 5 orang ini anak saleh-salehah, jadi kalau rumah tangganya ya Allah akur saja dengan istrinya, dan bagi anak saya yang perempuan akur dengan suaminya, panjangkan umurnya seperti saya ya Allah. Kami juga ibu, walaupun ibu itu meninggal umur 60 pinyo mencari anaknya lelaki sana, mencari anaknya wisuda sana, mencari cucunya. Cucu yang paling kecil 3,5 tahun itu tak lupa nyonya neneknya. Ya, minta ya Allah panjangkanlah usia anak saya dengan suaminya agar dia dapat melihat anaknya di wisuda, melihat menikah. Ya kan? Amur ya Allah, salah satu dari cucu saya, walaupun anak saya nggak ada yang jadi ulama ya Allah, ya kan? Jadi kalau cucu saya, alhamdulillah cucu saya yang pertama sekarang sudah mulai belajar berceramah, ya kan? Jadi nak minta anak saleh. Jadi setahun sesudah itu lahir anak laki-laki, diberi nama Ismail. Dek kata mati Nabi Ibrahim kok langsung pulang ke rumah nentu Sarah. Yodaim lah doa awak lahi salamai anak awak lahi, jodohnya lahi tersungging senyum di wajah ibu Sarah kok, tapi sudah itu nyola menangis. Tidak kehadiran Nabi Ibrahim, tidak gembira dia lahi, tapi dek si dan istri dahim lawan anak itu ke tempat layang dahim nyonyong mulai cemburu. Itu istri Nabi, apa lah istri orang besok. Allah Maha tahu Ibrahim ini tidak bisa dibiarkan. Engkau bawa istri baru ini pindah ke kampung dulu yang besar banjir di sana sehingga Ka'bah hanyut. Iya kan? Itulah yang Makkah sekarang. Apa jaraknya itu dari Palestina dibawa ke Makkah? Orang langang sinan baru karena pernah manusia banyak sinan dianyui dek banjir di zaman Nabi Nuh. Diletakkanlah istri dengan anak bayi di sana dengan perbekalan yang minim. 3 hari sebisa bawa sinan bini jo anak bayi
kita dipanggil berdakwah kembali. Kemana? Ke kampung Nabi Lut. Nabi Lut itu adalah keponakan bini Ibrahim, jadi masa kerasulannya sama. Tapi umat di zaman Nabi Lut itu, yang nabinya Nabi Lut itu tidak satu juga perempuan yang mau bersuami laki-laki, tidak satu pun juga laki-laki yang mau menikahi perempuan, bagaimanapun cantiknya perempuan itu. Jadi mereka ingin cinta laki-laki sama laki-laki. Sekarang disebut orang LGBT, lesbian, gay, bisexual, transgender. Indonesia tingkat ketiga sesudah Thailand. Kembang ngeri mendengar pokoknya wali alo Indonesia ko dia Allah serupus putas dokter. Dua-dua jalan Allah nak wak nak cuitu. Ya. Jadi ibu-ibu kalau lalabi anak umurnya sampai kelima, tidak mau juga bini, itu perlu dicurigai. Apakah dia cinta sejenis? Ya. Karena anak itu sebelum nikah tanggung jawab kita. Tanya pun, selidiki. Kemudian karena engkarnya umat itu, apa kata Nabi Lut? Rupa datang pemuda rancak-rancak 20 orang ke rumah Nabi Lut, ganteng-ganteng. Lalu itu sekecil orang LGBT temcelia. Nabi Lut khawatir, dia mulai mendaki. Apa kata Nabi Lut? Wahai umatku, anak saya 17 orang perempuan cantik semua. Pilihlah mana untuk istri. Lut, tidak ketujuh di kami anak-anak bersih terus. Tu tamu-tamu yang gagah tu lagi yang kami. Nabi Lut cemas. Bawisiklah pemuda ganteng, jangan cemas. Kami ini semuanya malaikat. Allah telah menyuruh kami karena umatmu ini keras kepala, keras hati, tidak bisa lagi diatur. Nanti malam akan saya datangkan azab dengan izin Allah. Kamu pindah dengan Nabi Ibrahim, tinggal di sini. Tapi istrimu ikut kena azab. Kenapa? Karena istri Nabi Lut itu jadi agennya. Jadi tidak mutlak istri Nabi Lut sedemut. Apalah istri Ustaz. Jadi kalau ada karena ibu istri Ustaz nyoba usaha di PT Budanir. Ada tidak dibikinkan ke PT Budanir? Ambo baca kepanjangannya lo ya. Budanir itu Badan Usaha Dana Rentenir. Kalau ada orang usahanya itu memperanaan PT, gadang membayar dari orang meminjam, itu kerja di PT Budanirnya. Badan Usaha Dana Rentenir. Kalau ada anak muda itu majelis taklim kau bahala peranya. Itu yang ada kelamor. Iya kan? Tidak kelamor sementara mati. Iya kan? Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak para jamaah, batanyolah Siti Hajar Nabi Ibrahim. Kalau rakyat nyom belakang, nyom menangi mah. Bang, abang teraga jo kakak bayi kasinan tu atau bayi badakwah. Ambo bayi badakwah dia membantu Nabi Lut. Ya, apa ya? Kapan saja abang ambo tunggu uji. Kenapa bisa Siti Hajar, perempuan muda yang lahir batin dia membutuhkan nafkah, tapi suaminya pergi, dia mengizinkan karena dia tahu profesi suaminya itu Rasul. Jadi kalau dipahami profesi suami kita, ya kan, kita tidak akan melarang. Ya kan, di mana suami awak bekerja? Kalau mbok ini tidak ada orang yang mencurigai, itu mungkin tak mau ganti. Nya ketinggalan panjang selai. Wirid ko ba sambung-sambung tak bisa itu dalam makhluk perasaannya. Iya kan? Aku yo kan mau gantinya tu nang umur 60-an. Ambo cari di padang orang umur 60-an lawannya anu sembahyang di kursi. Asaki ibu asam murid. Asaki ibu asam lambung. Rupanya lama cie senyum asam pade. Asal asam murid yo
dalam buang tanya mana? Ya kan? Apakah Siti Hajar itu wanita lemah? Tidak, wanita super kuat. Kutiko dan kodoh tidak ada jurumudi maju mengendalikan kapal. Sebab anak butuh makan dan minum. Orang tidak berapa di sana untuk sampai awak bayu mau pakai. Sehingga ayabi anak awi ayah susu dah doi. Balari-lari dah beliau taruh sapa dan cabik-cabik kaki itu dia turun ciang. Kira ayah nak kedai Allah tu dia bawa punggung anak lalu. Nampak setelah yang gambar ci air kan? Jadi dalam hidup ini yang disuruh itu kita berusaha. Hasilnya itu Allah yang menentukan. Sawit ibu tanam, cari bibitnya narancak supaya capek bawa. Kemudian sawit ditanam dia pupuk. Aturan diracun diracun dipelihara. Hasilnya itu Allah yang menentukan. Ya kan? Usaha seorang ibu yang bernama Hajar itu yang menikmati bukan Ismail saja. Sampai sekarang miliaran orang dunia meminum mata air Zam-Zam itu tidak akan pernah kering sampai hari kiamat. Ini kasih sayang ibu kepada anaknya melumpah ke orang banyak. Khairun nas man yanfa'un nas. Itulah jamaah majelis taklim, jamaah yang bermanfaat bagi yang lain. Jadi sebaik-baik kita itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Serupa-rupa lain bermanfaat jadi orang lain tersebut. Lain kan? Ingin orang mengundang. Ambo yakin orang yang mengundang itu pasti mendoakan ambo sehat. Nah, kalau penyakitannya itu tidak bisa datang. No? Yakin mana saya? Nyatanya tadi beliau dan berbaju batik apa? Ya kan? Jauh ibu pertama simpel saja. Lain tak ada orang sakit-sakit. Kalau sakit, mau nak sampai ke hari ini. Itu jauh ibu orang pertama. Ya kan? Kata beliau darah tinggi bagai kolesterol, asam urat. Ya kan? Dah ada orang insyaAllah. Kamar makan ada orang dilarang dokter karena bawa makan. Ambo pendonor darah. Lah 100 kali itu. Aturannya kalah karya darah di badan ambo tu. Adian tidaklah. Jadi ibu nambahnya bagian infak tadi sama je donor darah tu. Kan keluar piti tadi. Misalnya piti ibu tadi 2 juta dalam kantong, ibu keluar 200 untuk infak, kan tinggal 1.800.000, kan kurang tu. Jadi adalah beberapa hari tu. Bertambah banyak dari itu. Itu janji Allah. Lain satunya Messi kotak jalan ni. Itu infak namanya. Ada orang namanya sedekah. Tidak ada piti saja sedekah. Baiklah. Barangkali ibu galak tadi. Itu sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika la tasdaqah. Kalau engkau tersenyum melihat wajah saudaramu itu sedekah. Jadi kalau sampili awak bersedekah piti galak sebanyak. Nampak tak? Bisa galak seorang. Iya kan? Kalau infak tadi janganlah sekekotak tu. Nampak kotak lalu di buku orang. Tak isi. Di kotak tu di. Kapan Nabi Ibrahim kembali? Setelah anak bayi tadi berumur 11 tahun. Diuji anak tu ialah saleh tak? Mengapa pandai nak? Kira umur salehnya pandai tukang batu. Ambo bisa tukang batu ya. Nah, setelah tanya kena ke Kaabah, di bawah dah ke Kaabah, Kaabah runtuh-runtuh di banjir di zaman Nabi Nuh tu, di Peluan. Nabi Ibrahim tukang tunjuk adanya anaknya tukang orang. Karena lama duduk di tanah becek itu, ada tapak kaki beliau tinggal sampai sekarang diabadikan. Namanya Maqam Ibrahim. Selesai kerja Kaabah, pulang malam lalu anak, ya kan? Barasian atau bermimpi
mimpi ini luar biasa, disuruh sembelih anak itu untuk jadi korban tahun itu. Tak kajui Nabi Ibrahim, anak jono dape bawa sawale tahun disuruh dapi ada Allah. Nahi dari Allah mimpi ko dicari dulu malam besok udah aja lah dicari yo malam jelai ada sampai ke istri dia karena anak ini anak berdua. Ibu-ibu semuanya jamaah majelis taklim kok barana keranca ibu kalau tak lelaki dia lebih anak kau tak pena ibu orang kalau ada lelaki barana ibu tak lah ibu bapak-bapak tapi anak ganteng dia ada ibu. Iya kan? Jadi anak itu berserikat. Maka anak itu kadang-kadang ada wajahnya mirip ayah, ada mirip ibu. Karena anak berdua. Ajir. Abang lalu malam memimpi nyusuh Nabi anak kau jadi korban untuk tahun ini. Bagaimana pendapatmu dek? Rupa Siti Hajir ini imannya luar biasa juga. Namun dia memberikan saran, bang, mungkin mimpi kau sekadar permainan lalu kacimpung jadi permainan mandi kau abang cari dulu ba'a yo kau mimpi kau dari Allah atau dari setan. Dibenarkan tak kata-kata istri tadi? Dibenarkan karena dia mitra kita. Bapak ibu malam besok abang ulangnya balik, hati-hatilah abang menyampaikan karena awak. Iya kan? Nabi Ibrahim hanyalah meminta anak saleh disampaikan ke aki anaknya. Ya bunaya, ini arafil manam, kami melihat dalam mimpi Ani azbahuka, rasanya ayah disuruh menyembelih engkau untuk korban tahun ini. Fanzur maza tara, bagaimana pendapatmu nak? Iya kan? Ajoi anaknya, dia anaknya ku anak saleh. Qala ya abatif ayah kerajukanlah matuk maru sesuai perintah. Satajiduni, ayah akan mendapatkan saya insya Allah minas sabirin. Itu konton anak saleh bu kan tidak biarnya moyo. Tapi kami kaki mau kampenya ya jangan saya menggelepar tutup mata aku ketika ayah mendapi ayo jani bu ayah mendapi aku. Dan ketika sensiang dengan baju ayah kata yang kena darah ibu tiap mak bigo dan kampe asah pisau tajam-tajam ya supaya capek liar mau putih. Iya kan? Ambo anak ambo limo bu ada di Jakarta merantau cik namanya Fadli. Itu penyantun jana tu. Nini ya katanya. Iya kan? Nyo kagak lo tu. Tapi kok kadidah biar mungkin dah. Ya, Fadli, iya ya. Hari raya tahun ini Korewaji ya. Ayah memimpi serupa Nabi Ibrahim nak. Fadli na layga wadak yang. InsyaAllah Fadli na kadirabi. Mungkin yung kalah kan? Ya. Ayah kan layga po ya. Umur ayah lah 73 orang hatinya. Ko ayah na dirabi ya. Ya kan? Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tak kala keduanya sudah berserah diri, ayah sudah bulat tekad menyembelih anak, anak sudah menyerahkan jiwa raganya, istri sudah izin wa kalake pisau kali lain ampir kecil rawat sangin le pisau ketiba diri Allah menyeru wa nadainahu ayya Ibrahim, kami menyeru Ibrahim, qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin, sungguh engkau sangat cinta kepada saya ketimbang cinta kepada anak. Walaupun perintahku dalam mimpi tapi engkau patuh. Inna hadza lahuwal balaul mubin, ikut sekadar tahu uji engkau kiranya engkau lulus. Anak engkau ini akan jadi nabi, bukan untuk disembelih. Jadi apa korban boleh Allah ambo ganti jawi balik tak ambo datang anak kambing dari surga. Wa fadainahum
bidhibhin azim, ditebus anak ini dengan seekor kibas besar didatangkan dari surga. Apa bedanya kambing dengan kinang dari surga? Kambing dengan kinang kok lapih hendaknya pelihara ada orang punya yang makan bunga orang banyak orang. Iya kan? Tentu bermasalah tu juga kamu. Jadi kok kambing AKB cari makanannya rom, jangan sampai memakan bunga orang. Wa tarakna alaihi fil akhirin, saya tinggalkan nama baikmu untuk dibaca oleh umat sesudah kamu. Inna kadzalika minal, inilah pembalasan kepada orang muhsinin, orang yang berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin, sesungguhnya Ibrahim itu hamba saya yang benar-benar beriman. Iya kan? Mudah-mudahan korban ibu-ibu bapak tahun kini ditempel tinggal masing-masing nyotarimo di Allah. Kini lagi dah anak disuruh Nabi lalu tapi jawi jo kambing. Kalau anak kan banyak ya, kalau dipelihara di Allah Ibrahim kau Nabi Ismail dulu. Tu awak tu hari karyawaji itu paniang. Kalau anak betul dicari ada anak mana ngebantu tidak dia. Dia kalian semua. Awaknya Nabi. Kini dah anak. Jadi bagaimana kemampuan berkorban, tanya sendiri awak. Jangan tanya orang lain. Sebab Allah menyuruh kita itu. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka perintah ayatnya pendek saja, tapi kalau tidak mau tapi kita mampu, jangan mendekat ke masjid saya ketika salat hari raya aja. Man wajada sa'at, siapa yang berkemampuan saat itu menyembelih korban, ada uang pembeli kambing tapi dia tidak mau, la yaqrubanna musallana, jangan mendekati salat berjamaah, salat hari raya ke musalla kami, itu sanksinya. Ambo doakan Dima saja ibu tinggal majelis taklim ko, ambo doakan bertambah-tambah korban di tempat ibu tu. Korban sapi maksudnya akan kita sembelih sesudah hari raya atau hari tasyrik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ristawardi melaporkan.